Hai, gue Salsa. Hai, gue Acila. Gue Nadia. Dan kita Sunstone. Hai guys, balik lagi sama kita Sunstalk. Balik lagi ke video Zoom ala-ala. Karena kemarin kita udah bikin video yang secara langsung dan sekarang kita balik lagi ke Zoom. Jadi di video kali ini kita balik lagi ke konten cerita-cerita. Kita mau ngebahas tentang kayak teori konspirasi The Simpsons gitu. Kalian pasti udah tahu. Jadi sekarang kita mau bahas 6 teori gitu. 6 prediksi yang ternyata menjadi kenyataan di dunia nyata gitu. Jadi sekarang kita langsung aja mulai ke yang pertama. Yang pertama itu ada prediksi Donald Trump jadi Presiden Amerika Serikat. Jadi ini prediksinya tuh atau episode ini keluar di tahun 2000 dan terjadi di dunia nyata di tahun 2016. Di episode yang berjudul Bart to the Future, diceritain kalau Lisa dan Bart ini udah dewasa, dan Lisa jadi Presiden Amerika menggantikan Donald Trump, yang gara-gara kepemimpinannya itu, ekonomi Amerika turun banget, dan Lisa jadi harus bertanggung jawab atas kekacauan yang Trump buat selama dia jadi presiden. Pada saat episode ini rilis, Donald Trump waktu itu masih jadi pengusaha real estate dan milioner sukses gitu deh. Terus dia juga dulu adalah salah satu kandidat dari sekian banyak kandidat lainnya untuk jadi presiden Amerika. Tapi dia kalah suara, jadi ya dia nggak lanjut gitu. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? We're broke. The country is broke? How can that be? Nah, ternyata prediksi The Simpsons ini beneran terjadi di dunia nyata, yaitu di tahun 2016, di mana Donald Trump beneran jadi Presiden Amerika Serikat mengalahkan Hillary Clinton. Penulis episode ini, Dan Greeny namanya, dia bilang di interviewnya dengan Hollywood Reporter di tahun 2016, bahwa dia emang sengaja nulis episode itu tuh untuk memperingatkan warga-warga Amerika gitu, sebuah fantasi masa depan yang mengerikan kalau Donald Trump itu beneran jadi presiden. Dia bilang, ini sejalan dengan logika. Saya pilih itu karena visi bahwa warga Amerika Serikat bakal lebih gila lagi. Nah, di tanggal 8 November 2016, Trump akhirnya beneran terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, dan 4 hari kemudian, di opening credit scene-nya The Simpsons, ini di episode barunya, Bart nulis di papan tulis gede gitu di sekolahnya, nulis being right sucks, yang kayak apa ya, kayak ngasih tahu gitu loh kalau dulu tuh dia memprediksi kalau Donald Trump dulu jadi presiden, terus taunya beneran jadi presiden di dunia nyata, dan dia kayak, ya beneran lagi ternyata bukan prediksi sih, beneran terjadi lagi apa yang ada di dunia fiksi gitu. Gitu guys. Wabah virus Ebola. Wabah Ebola yang membuat dunia gempar pada tahun 2014 ternyata udah diprediksi kemunculannya oleh kartun The Simpsons dalam sebuah episode di tanggal 19 Oktober di tahun 1997. Lebih tepatnya itu ada di season 9 di episode 3 yang berjudul Sex, maksudnya guys. Jadi di cerita itu, Marge Simpson terlihat memegang buku yang judulnya adalah Curious George and the Ebola Virus. Bart, would you like to read a book? Jadi meskipun gambar dan referensi tentang Ebola adalah asli,
Tapi Emery bilang tidak benar bahwa virus tersebut belum ditemukan atau dipublikasikan saat episode acara tersebut ditayangkan. Jadi ternyata virus itu tuh udah ditemukan 20 tahun sebelum episode tersebut tayang. Tepatnya di tahun 1976 ada sebuah wabah di Sudan dan Zaire. Nah, gara-gara wabah ini lebih dari 600 orang meninggal. Nah, data ini tuh mengacu ke Centers for Disease Control and Prevention. Jadi, Emery bilang, Ebola dan beberapa penyakit yang sempat viral pernah dibahas panjang lebar dalam buku bestsellernya Richard Preston yang judulnya The Hot Zone, yang diterbitkan pada tahun 1995, 2 tahun sebelum episode Lisa Sachs and the Curious George ini disiarkan. Ebola ini mungkin bukan sesuatu yang di-highlight di buku itu, tapi ya Ebola juga bukan sesuatu yang nggak pernah ada gitu loh. Jadi sebenarnya kayak udah ada gitu intinya. Terus kalian tahu nggak tentang Disney yang membeli Fox? The Simpsons itu pernah memprediksi bergabungnya Fox ke Disney pada 19 tahun yang lalu ternyata. Nah, jadi tepatnya pada tahun 2017, Disney secara resmi mengumumkan mengakuisisi keseluruhan Fox dengan membelinya seharga 52 miliar US dollar atau yang kalau dirupiahin 711 triliun. Nah, jauh sebelum peristiwa ini terjadi, The Simpsons itu udah memprediksikan terlebih dahulu pada 8 November 1998 dalam sebuah adegan di episode When You Wish Upon a Star, terpampang sebuah billboard besar dengan logo 20th Century Fox, diikuti kata-kata a division of Walt Disney Company. It shows the entrance to 20th Century Fox Movie Studios. Now check out the fine print, a division of Walt Disney Company. Nah, tapi Al Jane, selaku produsernya The Simpsons nih, bilangnya sih adegan tersebut sejalan dengan observasi penulis. Jadi menurutnya penggabungan perusahaan merupakan hal yang masuk akal gitu. Tapi kan ya serem juga nggak sih guys? Kayak ternyata jadi nyata gitu loh. Serem nggak sih? Yang keempat ini ada serangan harimau kepada Siegfried and Roy di season 5 episode 10. Jadi episode ini dulu keluar di tahun 93 dan menjadi kenyataan di tahun 2003. Di episode berjudul Springfield dalam kurung or How I Learned to Stop Worrying and Love Legalized Gambling, itu diceritakan Mr. Burns dan Mayor Quimby ngebuka kasino untuk meningkatkan ekonomi Springfield yang lagi merosot. Nah, salah satu performernya itu ada namanya Gunter dan Ernst. Jadi mereka itu peniru dari Siegfried and Roy yang di dunia nyatanya itu merupakan duo pesulap dari Jerman yang emang terkenal dengan aksinya sama singa dan harimau putih. Nah, di episode ini, si Gunter dan Ernst ini, dia diserang sama harimau putih pas lagi perform, kan. A round of applause, please, for Anastasia. She loves show business. So much nicer than the savagery of the jungle, yeah? Tiger, wake up! Sepuluh tahun kemudian, di dunia nyata, Roy Horn diserang di Las Vegas di tengah-tengah performance-nya sama harimaunya, kalau nggak salah harimau putihnya itu. Dan itu serangan itu tuh menyebabkan Roy lumpuh sebagian gitu, jadi kayak partial paralyzed gitu. Dan dia harus menghentikan acaranya yang sudah Roy bangun bersama Siegfried selama 13 tahun. Jadi nanti ada videonya gimana kondisi dia terakhir di interview tuh udah
Katanya sih dia stroke gara-gara pemicunya ya serangan dari si harimau itu. Manticore was waiting to get his jump up Roy's shoulder and get his treat. And Roy was there and he said no to Manticore. No, 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 no. And then Manticore went on top of him and he looked around and he didn't know, like in his face was, what's going on, what one? And then he grabbed him here and he carried him for Roy. Usually Manticore Manticore took Roy backstage. Roy was near death, and for Siegfried, the memory of seeing his partner in the hospital the next morning still emotional. Jadi dia di video itu tuh pas di interview dia ngomongnya udah pelok gitu loh, dan jalannya juga nggak sesempurna sebelumnya gitu. Made peace with it. The two still greeting fans at the Secret Garden. The iconic illusionist. Do you? Next ada coronavirus dan kematian Kobe Bryant. Dan ini tuh ada di season 4, episode 21. Nah, ini diprediksi itu pas di tahun 1993 dan di kejadian nyatanya itu di tahun 2020. Di episode yang berjudul March in Change, diceritakan di sebuah program TV yang ngepromosiin satu produk, namanya itu Juice Loosener, yaitu alat buat meres jeruk gitu intinya. Nah, terus tuh warga Springfield itu tertarik dan pada beli gitu, termasuk Homer Simpson. Nah, si Juice Loosener ini tuh produk dari Osaka, Jepang. Terus pas lagi di packing sama orang Jepangnya itu, si orang yang lagi packing tuh lagi sakit, terus dia kayak batuk ke dalam kardus packingannya itu. Dan pas si Juice Loosener ini sampai ke customernya, pas dibuka tuh si bakteri atau virus itu tuh kayak langsung terhirup dan jadi wabah gitu di kota Springfield. Please don't tell the supervisor I have the flu. I've been working with a shattered pelvis for 3 weeks. Oh, my juice loosener's never gonna come. Hey, Dad, this came for you in the mail. Woohoo! Mother, get an extra special hug ready. I bought you a new juicer. Good Lord. Flu germs entering every orifice in my head. Happy birthday. Happy birthday. Nah, di episode yang sama, di salah satu scene tuh ada juga cerita reporter yang ngeliput dari helikopter yang ngelilingin kota Springfield gitu. Dan si reporternya itu kayak ngeluarin kata-kata going around and around gitu. Nah, itu tuh dia tuh ngomongnya kayak berulang-ulang kali gitu. Now over to Arnie Pie with Arnie in the Sky. Route 401 is going around and around and around and around and around. And look out at the corner of 12th and Main because I'm gonna be sick. Nah, menurut ahli konspirasi teori nih, kata-kata itu tuh, kata-kata yang disebutin tadi sama si reporternya itu, referensi tragedi helikopter yang dinaikin sama Kobe Bryant, yang muter-muter gitu, karena kabut sebelum akhirnya helikopter itu tuh crash. Nah, Kobe Bryant sendiri meninggal di tanggal 26 Januari 2020, 27 tahun setelah episode ini tuh tayang. Penulis episode ini, Bill Oakley, bilang kalau episode March in Change itu tuh sebenarnya terinspirasi dari pandemi flu pada tahun 1968 yang pertama muncul di Hong Kong. Katanya episode ini tuh harusnya jadi bercandaan gitu tentang gimana sih flu ini tuh bisa nyampe ke Amerika. Pas ditanya tentang prediksi The Simpsons secara general ini, Oakley tuh jawab kalau semua ini tuh cuma kebetulan aja gitu, karena episode ini udah lama banget dan sejarah itu kan bisa terulang gitu. Next, ada serangan 9 September atau 9/11 attack di New York City. Dan ini tuh di Simpsons itu ada di season 9 episode 1.
Jadi ini diprediksi tahun 1997 dan di kejadian nyatanya itu ada di tahun 2001. Di episode yang berjudul The City of the New York versus Homer Simpson, ada satu scene yang menyinggung tentang serangan 9/11 di World Trade Center di kota New York. Al Jean yang merupakan kepala produser The Simpsons saat itu tuh bilang di sebuah interview, ada satu scene yang menunjukkan sebuah brosur yang bertuliskan New York $9 a day. Dan di belakang angka 9 itu ada menara kembar gitu, jadi kayak terlihat angka 11 gitu loh, jadi kayak $9 terus bawahnya 11 gitu. Nah, bagian itu tuh bener-bener aneh dan janggal gitu katanya. Oh, I'd love to see New York. We could all go with the bus company's special Super Sitter fare. $9? This one's on me. Nah, di tahun 2010, Bill Oakley yang merupakan eksekutif produser pada saat itu tuh bilang kalau $9 itu dipilih ya karena lucu-lucuan aja gitu, soalnya kayak tarifnya murah gitu kan. Dan dia tuh ngaku kalau misalnya scene itu lumayan nyeremin, apalagi bagian itu tuh ada di satu-satunya episode dari series manapun yang ngebercandain kejadian WTC ini. Yang terakhir ini ada tentang mesin pemilu yang curang, yang ada di episode judulnya Treehouse of Horror 19. Dia ada di season 20, episode 4. Episode ini tayang di tahun 2008, dan kejadian benerannya itu terjadi di tahun 2012. Terinspirasi dari pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2008, Homer memutuskan untuk memilih Barack Obama. Namun, mesin pemilu tersebut mengubah pilihan tersebut berkali-kali ke kandidat lainnya, yaitu McCain. Jadi di scene-nya itu, si Homer tuh kayak milih di mesin, kayak mesin ATM gitu, lumayan gede. Terus dia kayak milih-milih gitu. Dia milihnya Barack Obama, tapi yang kepencet malah yang lain gitu. One of those electronic voting dealies. One vote for McCain. Thank you. No, I want to vote for Obama. 2 votes for McCain. Come on, it's time for a change. 3 votes for McCain. No, no, no! 6 votes for President McCain. Hey, I only meant one of those votes for McCain. This machine is rigged! Nah, terus secara kebetulan, ketika Obama mencalonkan dirinya sebagai Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya di tahun 2012, sebuah rekaman video tentang mesin pemilu yang mengubah pilihan untuk Obama ke lawannya Mitt Romney tersebar di Pennsylvania. Nah, jadi ini mirip banget sama kayak yang di The Simpsons, tapi setahu gue ini videonya adanya di HP gitu lah, kayak di HP gitu. Terus udah gitu, ya dia tuh berkali-kali klik di Obama, tapi yang ke vote itu tuh yang bawahnya si Mitt Romney gitu. Apa namanya? Yang gue kemarin lihat, yang kejadian kemarin ada juga ya di Simpsons. Sebenarnya ada kayak cuplikan episode gitu tentang, kalau nggak salah ya, gue nggak gitu ngikutin The Simpsons juga sih, cuman gue nonton cuplikannya. Jadi kayak si Obama, jadi Obama ngomongin yang tadi. Jadi si Homer ini kayak lagi ngobrol atau lagi ngomong gitulah sama orang Timur Tengah kayaknya sih. Terus si orang Timur Tengah ini ngasih bom gitu sebagai present atau apa. Terus si Homer ini bawa ke rumahnya, terus nggak sengaja ngebakar pakai kompor rumahnya, terus udah gitu meledak. Nah, ternyata di video yang beredar itu, dia meledaknya kan gede banget kan, langsung menghasilkan bom gede gitu. Di episode aslinya itu, si explosion-nya itu dimasukin ke dalam oven, kalau nggak salah udah cuman pluk gitu doang. Jadi sebenarnya ya itu cuplikan dari episode yang berbeda. Gitu. Oke guys, jadi itu tadi 7 ya jadinya, bukan 6, nambah 1 tadi tentang prediksi dari The Simpsons menjadi kenyataan. Menjadi kenyataan gitu guys. Mungkin sebagian dari kalian juga banyak yang udah tahu beberapanya juga, karena emang
terkenal banget si The Simpsons ini kayak peramal. Gitu. Dan ramal ya guys. Iya serem banget, jujur. Kayaknya sih salah satu penulisnya dia punya mesin waktu deh. Jadi dia pergi ke masa depan, terus udah gitu balik lagi, terus dia nulis kejadian yang terjadi. Kayaknya gitu deh. Serem juga sih. Soalnya kayak bisa pas banget gitu loh ceritanya. Kayak aneh Iya. Cuma menurut gue sebenarnya kalau masalah kayak penyakit kan tadi kebetulan part gue masalah penyakit ya. Penyakit kita pernah bahas guys di video terakhir. Intinya kayak penyakit tuh memang kayak virus corona ini aja ternyata ada Spain flu yang 20 tahun sebelumnya. Jadi kayak memang kalau penyakit kan berulang, terus ternyata kan kayak penyakit Ebola aja ternyata udah ada dari berapa puluh tahun yang lalu gitu. Jadi kalau penyakit sih sebenarnya masih kayak masuk akal ya kalau dibilang kita nggak ngeramal kok, kita kayak ini. Tapi kayak hal-hal yang presiden apa segala macam itu seram. Itu rada kan tuh kayak gambarnya tuh sama gitu loh sama yang kejadian aslinya. Iya kan? Kayak jujur iya. Itu yang si Donald Trump kan yang di eskalator. Itu serem, jujur serem. Bisa pas tapi sebenarnya kalau ternyata ya setelah gue research lagi tuh yang si prediksi Trump yang jadi presiden tuh emang Trump dulu mencalonkan sih, cuman mungkin kayak ya mungkin kalau misalnya di Indonesia gitu kayak orang zaman dulu mungkin Fahad Abbas gitu nyalonin jadi presiden. Iya dijadiin ledekan sebenarnya ya mungkin niat awalnya nggak sih, tapi ternyata jadi kenyataan gitu kan. Tapi creepy gitu loh. Gue juga lihat yang di eskalator gitu-gitu itu serem karena kayak persis banget coy. Gila gue nggak bisa. Serem banget gitu, kok bisa kayak gitu sampai details yang kayak gitu tuh sampai lu tau nggak yang spanduk jatuh ya kan? Nah, gue nggak tahu tuh. Ada. Sumpah, gue pernah nonton. Kalau nggak salah di episode yang sama sih. Jadi kayak ada salah satu orang yang nonton gitu. Atau episode mana ya, pokoknya gue lupa. Jadi ada salah satu orang yang megang spanduk gitu. Itu persis banget kayak tiba-tiba si spanduk itu jatuh gitu. Terus in real life, di video cuplikan yang sama, ini bukan kartun ya, ini kayak real life ya. Jatuh juga, ada flyer yang jatuh juga gitu. Si spanduk ada yang jatuh juga. Itu kayak creepy banget menurut gue. Kok bisa sama? Gue takut tahu soalnya lihat gambar yang sama-sama kayak gitu. Maksudnya banyak banget yang kayak gitu di The Simpsons. Iya, itu kayak kejadiannya tuh plek-plekan jatuh gitu loh, ngerti nggak? Terus posisi orangnya beneran di situ. Kok bisa gitu ya guys? Bingung nggak sih lo? Serem banget. Iya, bingung sih, jujur. Ada juga scene si Donald Trump, terus ada 2 orang Timur Tengah gitu lah, salah satunya pakai sorban gitu lah. Itu kayak megang, kayak globe gitu ya, kalau nggak salah tuh, bertiga. Di Simpsons tuh udah ada, taunya beneran terjadi, in real life persis. Reka adegannya tuh begitu. Dan yang episode Donald Trump sih yang gue paling kayak, gue rada anjir gitu. Karena kalau nggak salah yang kejadian eskalator yang ada megang spanduk itu, yang si Donald Trump tuh lagi turun dari eskalator, lu tau nggak sih? Ada. Nah itu, kalau lu perhatiin, ada digambarin di kartun itu, si orang megang, dan di kejadian nyatanya tuh kayak beneran si orang itu kayak ngejatuhin gitu, ngerti nggak? Kayak jatuh nggak sengaja. Itu creepy, coy. Iya sih. Itu creepy. Ya, terus tadi kan The Simpsons yang Donald Trump-nya dipeti mati. What will happen ya? Wow. Iya juga sih. Oke guys, jadi mungkin sekian dulu video dari kita kali ini. Semoga menambah wawasan yang lebih luas lagi. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa like, subscribe juga, terus jangan lupa di komen. Komen apa aja sih boleh, kayak usul kayak apa kayak atau kalian pengen cerita kayak kita boleh banget pokoknya. So hope you guys like our video and see you guys on our next video. Bye bye.